Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Ruha dan kita akan belajar tentang tema 1. Di tema 1 kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan di subtema 1 kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang 1. Mengenal pola irama dalam lagu. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi tentang gerak lokomotor. Dan yang terakhir, mengenal lambang sila dalam Pancasila. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bernyanyi sambil memahami lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Senang kan kita setelah menyanyi lagu Cicak-cicak di dinding? Nah, setelah itu yuk kita memaknai simbol dalam pola irama. Pola irama adalah panjang atau bunyi pendek dalam suatu lagu. Nah, artinya lagu ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Artinya lagu ini kita nyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, yuk kita amati lagi sekali lagi lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, tanda kotak kecil tadi bermakna bahwa lagu itu kita nyanyikan dengan nada pendek. Dan tanda persegi panjang artinya lagu itu kita nyanyikan dengan nada panjang. Nah, setelah kita bernyanyi, kita akan memahami apa itu makhluk hidup dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, di lagu tadi terdapat hewan atau makhluk hidup, cicak dan nyamuk. Sekarang kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Yang pertama adalah bergerak. Manusia ataupun semua makhluk hidup akan selalu bergerak. Yang kedua, bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan akan bernafas dengan menggunakan stomata. Ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia, contoh yang terdapat pada manusia tumbuh mulai dari bayi, dia akan bertumbuh menjadi besar. Pada hewan pun seperti itu. Jadi, pertumbuhan artinya proses dari kecil menjadi besar. Yang keempat, makhluk hidup memiliki ciri berkembang biak. Contoh yang terjadi adalah contoh manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau dengan tumbuhan, makhluk hidup berkembang biak dengan cara bermacam-macam. Ada yang bertunas. Pada hewan pun sama. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ada yang beranak, dan yang lainnya. Ciri yang kelima adalah setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Untuk apa? Supaya makhluk hidup itu tetap sehat, tetap subur, dan tidak akan layu, tidak akan mati, maka dia akan membutuhkan makan dan minum. Nah, ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, seperti kita manusia, apabila kita melihat matahari secara tanpa sadar, mata kita akan mengedip, mengecil. Nah, itu adalah contoh dari peka terhadap rangsangan. Oke anak-anak, kita kembali lagi pada cicak dan nyamuk ya. Nah, apa sih perbedaan dari kedua makhluk hidup tersebut? Nah, cicak
dia bergerak dengan cara merayap. Dia juga suka memutuskan ekornya ketika ada musuh. Nah, bagaimana dengan nyamuk? Nyamuk bergerak dengan cara terbang. Dia juga suka tinggal di tempat kotor. Nah, setelah kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bergerak. Kita manusia juga bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Yuk, siapa yang mau badan kita sehat? Kita bisa melakukan gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor artinya berpindah. Nah, gerakan lokomotor ada macam-macam jenisnya loh. Yang pertama, kita bisa berlari ke depan. Selanjutnya, kita bisa gerakan berlari ke samping kiri. Selanjutnya, berlari ke samping kanan. Dan terakhir adalah berlari ke belakang. Nah, dalam permainan kita bisa melakukan gerakan lokomotor ini loh dengan bagaimana? Dengan cara kita berlomba lari. Berlomba lari bisa kita lakukan dengan cara sikap mengayunkan, menjongkokkan tubuh kita, berdiri, dan kita akan berlari sekuat mungkin kaki. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara kita bergerak, tibalah kita untuk memahami makna apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan cara kita akan belajar tentang makna simbol dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita selalu bersyukur atas semua apa yang diberikan Allah terhadap kita, semua apa-apa yang kita diberikan olehnya, termasuk ciri-ciri yang ada pada diri kita, patutlah kita syukur. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.